Kemudian, Ketua Sekte Cantik mengeluarkan kekuatannya ke arah Lin Jichen untuk membuat pelindung di sekitar Lin Jichen. Lalu petir kesengsaraan surgawi itu datang, menyambar ke arah pelindung yang dibuat oleh Master Sekte. Petir kesengsaraan surgawi yang datang sungguh dahsyat, bahkan membuat batu-batu berhamburan. Tidak lama kemudian, kesengsaraan surgawi berakhir, dan pelindung yang dibuat oleh Master Sekte juga pecah. Kemudian, Lin Jichen segera melihat ke atas memastikan bahwa kesengsaraan surgawi sudah selesai. Dan terlihat awan petir kesengsaraan surgawi sudah menghilang. Syukurlah aku tidak mati. Jika aku mati oleh kesengsaraan surgawi, aku akan memulai dari awal lagi dan kehilangan banyak kesempatan. Ketua Sekte dan para tetua melihat ke arah Lin Jichen. Menarik, kesengsaraan surgawi pada tahap pemurnian Qi. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Dalam hidupku, anak ini tidak biasa. Ya, jika anak ini menjadi elder di masa depan, bukankah masternya akan dapat banyak rasa hormat juga? Kemudian, para tetua segera mendekati Lin Jichen, merebutkan Lin Jichen agar menjadi murid mereka. Hahaha, sungguh orang jenius. Ayo, ayo, ayo. Kemari biar kami lihat. Tetua cantik berkata sambil menggandeng tangan Lin Jichen. Murid baru ini belum mempunyai master kan? Kenapa tidak menerimaku sebagai mastermu saja? Aku pasti akan memberimu sumber daya yang kau inginkan untuk kultivasi. Hai tetua Qiuye, kau adalah kultivator wanita. Tidak pantas bagimu untuk mendidik murid pria. Lebih baik dia belajar kepadaku. Kemudian tetua Qiuye menjawab, dasar kau tetua Kingsong. Kenapa kau berebut denganku, padahal kau sudah mempunyai banyak murid? Mendengar itu, tetua Kingsong terdiam tidak bisa menjawabnya. Tetua Qiuye, kau, Lin Jichen yang melihat para tetua ribut-ribut berpikir. Seperti yang diharapkan, seorang master di sekte ini benar-benar bisa membantuku untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi. Bukan hanya itu saja, aku telah menarik begitu banyak tetua yang ingin menerimaku sebagai murid mereka. Ini tidak buruk juga. Aku sungguh mendapatkan kesempatan emas di sini. Tapi aku masih harus berakting. Aku tidak boleh terlalu bersemangat. Nanti akan mempengaruhi kesan elder terhadapku. Kemudian, tetua cantik kita melerai keributan para tetua. Kalian berhenti bertengkar. Aku akan menerima dia sebagai muridku. Jadi, apa ada yang keberatan? Mendengar perkataan ketua sekte cantik kita, para tetua seketika terdiam tidak bisa berkata-kata. Di pikiran mereka, aku kira tetua sekte tidak menerima murid langsung. Tapi tetua sekte ternyata membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Lin Jichen, apa kau bersedia menjadi murid langsungku dan mengikutiku ke aula dalam untuk berkultivasi? Notifikasi sistem memberitahu, Anda telah memicu peluang terbesar di Sekte Tianyan. Ketua Sekte Tianyan, Leng Feiyan, ingin menjadikan Anda sebagai murid langsung, apakah Anda menerima? Melihat notifikasi itu, Lin Jichen berpikir, sepertinya aku mendapatkan jackpot. Ketua Sekte Pedang Tianyan saat ini ingin menjadikanku sebagai murid langsungnya. Tentu saja aku akan menerimanya. Kemudian, Lin Jichen memberi hormat pada ketua sekte. Murid ini bersedia. Murid ini memberi salam kepada master. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, aku Leng Feiyan akan menjadikanmu sebagai muridku sendiri. Sekarang ikutlah denganku. Baik master. Kemudian, terlihat Lin Jichen memeluk paha ketua sekte kita. Ini bagus. Aku punya kaki tebal dan besar untuk dipeluk, sangat tepat setelah aku bergabung dengan sekte. Kaki Master Feiyan itu ramping, putih, dan panjang. Berpindah di aula dalam sekte pedang Tianyan. Master sekte cantik memberi tahu pada Lin Jichen tentang aula dalam. Istana pedang ada di area ini, dari sekte Tianyan. Ini tempat yang tenang dan bebas dari gangguan eksternal. Kau akan berkultivasi di sini ke depannya. Sebentar lagi, aku akan meminta salah satu murid untuk memberimu perlengkapan pedang baru dari sekte. Dan dia juga akan membawamu ke kediamanmu. Mendengar penjelasan itu Lin Jichen menjawab, "Ya Master Cantik." Kemudian Master Cantik segera berjalan pergi.
Oh iya, jangan lupa, datang temui aku saat fajar di aula utama besok. Sambil memberi hormat dengan tangannya, Lin Zichen menjawab, murid ini akan mengingatnya. Sambil melihat kepergian Master Cantik, Lin Zichen berpikir, ketua sekte ini sangat dingin dan jauh. Aku harus merendahkan diri dan melatih diriku secara diam-diam dan perlahan. 1 jam kemudian, terlihat Lin Zichen yang duduk bosan di tangga sekte karena menunggu pembimbingannya. Huff, kenapa pembimbingnya belum datang juga? Aku sudah bosan menunggunya. Lupakan saja, aku akan mencari ruanganku sendiri. Terlihat Lin Zichen yang sedang berjalan-jalan di aula dalam sekte pedang, mencari tempat tinggalnya. Aula dalam sekte pedang memiliki begitu banyak tempat tinggal di bagian dalam. Aku ingin tahu, apakah ada misi tersembunyi di sini? Tidak lama kemudian, Lin Zichen melihat sebuah bangunan. Heim, apakah ini tempatnya? Asramanya sangat unik. Aku akan masuk dan melihatnya. Kemudian Lin Zichen membuka pintu bangunan itu. Terlihat Master Sekte yang sedang ganti baju terkejut mendengar pintu yang terbuka. Kemudian berkata, siapa di sana? Lin Zichen yang main nyelonong aja terkejut. Setelah masuk ke dalam, dan melihat tubuh Master Sekte yang akan ganti baju. Apakah ini tempat tinggal Master? Master, maaf aku sudah mengganggu. Akan tetapi, Master Sekte yang melihat Lin Zichen sangat marah. Bahkan sampai mengeluarkan auranya. Dan boom, kena kepret juga, si kampret Lin Zichen. Bahkan sampai dia tersungkur di lantai. Bahkan bar HP Lin Zichen minus 2199. Lalu Master Sekte cantik kita, sambil menatap tajam ke arah Lin Zichen berkata, siapa yang mengizinkanmu untuk menerobos masuk ke kediamanku? Kemudian, Lin Zichen sambil mukanya babak belur berlutut meminta maaf. Aku minta maaf Master, karena pembimbing tidak kunjung datang mengantar murid ini. Jadi aku memutuskan untuk berkeliling. Dan murid ini tidak sengaja memasuki ke kediamanmu Master. Murid ini tidak bermaksud untuk sengaja menerobosnya. Di pikiran Lin Zichen, sial, sungguh tidak beruntungnya aku. Semoga hal ini tidak mempengaruhi rasa suka Master padaku. Master cantik, yang mendengar penjelasan Lin Zichen, menghela nafasnya. Baiklah, lupakan saja, karena kau tidak sengaja, aku akan membiarkanmu kali ini. Kedepannya, jika kau memasuki ke kediamanku seperti ini lagi, maka tidak akan ada ampun lagi. Kemudian Master cantik mengeluarkan sebuah pil ungu dan diberikan kepada Lin Zichen. Lin Zichen yang menerima sebuah pil ungu itu kebingungan. Sistem memberitahu, Mystical Grade, Violet Jade Pill. Dalam 5 menit setelah mengonsumsinya, seluruh atribut bertarung akan ditingkatkan 30 poin, dan jika tidak dalam pertarungan, akan memulihkan 3000 poin stamina. Lin Zichen yang melihat penjelasan dari sistem sangat terkejut. Ketua sekte sangat dermawan, dia dengan mudahnya memberikan pil Mystical Grade dengan mudah. Kemudian Lin Zichen keluar, membungkukkan badannya ke arah pintu sambil berkata, terima kasih masih Master cantik. Sambil menyimpan pil itu Lin Zichen berpikir, aku tidak tega memakan pil yang begitu berharga ini. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Lalu Lin Zichen merasakan seseorang datang kepadanya dan menoleh ke arah belakang untuk melihatnya. Akhirnya tiba, pembimbing yang diatur oleh Master. Lalu terlihatlah wanita cantik yang berdiri di depan Lin Zichen. Dia adalah murid sekte pedang Tianyan, Nan Gongyue, saudara junior. Kemarilah dan sapa kakak seniormu ini. Kemudian Lin Zichen menyapanya dengan sopan. Junior ini menyapa saudari junior. Nan Gongyue yang melihat keramahan Lin Zichen sangat senang. Hahaha, tidak buruk adik junior. Kau sedikit hormat pada kakak seniormu. Namaku Nan Gongyue, dan aku sudah mencapai puncak Crystallization Stage. Jika kau mengalami kesusahan nanti, aku akan membantumu. Sistem memberitahu, tingkat kesukaan Nan Gongyue plus 10. Kesukaan saat ini 10 kasual. 10 poin kesukaan, saat setelah bertemu. Ini memang game yang mengutamakan good looking. Hehehe. Aku tidak menyangka kakak senior akan lebih cantik dari bunga dan memiliki kultivasi yang tinggi.
Junior ini sangat terkesan kepadamu. Mendengar pujian dari Lin Zichen, Nan Gongyue pipinya memerah senang. Hohoho, aku tidak menyangka, kalau junior ini adalah seorang penjilat ulung. Ada pepatah yang mengatakan, untuk meningkatkan kultivasimu, kau tidak bisa hanya mengandalkan belajar. Daripada dengan bodohnya bekerja keras setiap hari, lebih baik mencium pantat seseorang. Mendengar itu, Nan Gongyue tertawa kebahak-bahak. Sistem memberitahu, Nan Gongyue kesukaan +5. Rasa suka sekarang 15 kasual. Melihat notifikasi itu, Lin Zichen sangat senang. Favorability-nya meningkat dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan master cantik yang dingin. Sepertinya, lebih mudah jalan bersama senior ini. Favorability yang berbeda dengan EPC yang berbeda dapat memicu misi rahasia dan keuntungan yang luar biasa. 1-10 akrab, 11-20 kasual, 21-30 pendamping, 31-40 dekat, 41-50 berbagi hati, 51-60 intim melalui berbagi hal. 61-70 pasangan cocok dekat seperti saudara kandung. 71-80 kesatuan sempurna ketulusan mutlak. 81-90 sumpah cinta abadi. 91-100 bersama hingga mati, bersama di hidup dan mati. Biasanya jika kesukaan EPC lawan jenis mencapai pasangan yang cocok, akan ada interaksi fisik. Ketika mencapai kesatuan sempurna, kau bisa menjadi pasangan Dao dan memulai dual kultivasi ganda. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan favorability dengan EPC. Di kehidupanku sebelumnya, ada banyak pemain yang tergila-gila. Namun banyak yang tidak memiliki akhir yang baik. Tapi tiba-tiba Lin Zichen muntah saus kecap yang sangat banyak. Nan Gongyue yang melihat Lin Zichen muntah sangat panik. Saudara junior, ada apa? Kapan kau terluka separah ini? Lin Zichen yang melihat Nan Gongyue khawatir berpikir. Sepertinya, jika aku tidak mengonsumsi obat untuk luka dalam ini, akan sangat sulit pulih dalam 1,5 jam. Tapi cederaku ini berhubungan erat dengan master cantik. Dan sepertinya Nan Gongyue sangat khawatir padaku. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan kompensasi. Kemudian Lin Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, hanya saja sebelum kau datang. Aku ingin melihat-lihat dan tidak sengaja menerobos ke kediaman Master. Dan aku secara tidak sengaja terserang oleh Master. Mendengar penjelasan Lin Zichen, Nan Gongyue seketika terkejut. Merasa bersalah. Mungkinkah itu karena aku terlambat? Maafkan aku saudara junior. Ini semua salahku. Ketua sekte telah menugaskan aku untuk membawamu ke asrama. Tapi aku terlalu asyik membaca novel romantis dan menjadi terlambat karena itu. Lalu Nan Gongyue memberikan sebuah botol kepada Lin Zichen. Ini adalah Ki Replenishing Pill. Cepat makan ini. Lin Zichen yang tiba-tiba diberi sebuah obat sedikit tertegun. Terima kasih senior. Di pikiran Lin Zichen, ini tidak buruk. Aku mendapatkan sesuatu yang gratis lagi. Ini salahku. Jika aku tidak telat karena keasyikan membaca novel, junior tidak akan terluka oleh master. Lin Zichen menjawab, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu, itu semua. Salahku karena dengan ceroboh pergi sendiri. Dan menerobos tempat master cantik. Mendengar perkataan Lin Zichen yang murah hati, Nan Gongyue sangat tersentuh. Bahkan kamu di keadaan seperti ini. Kamu masih membelaku. Kau sungguh orang yang baik junior. Sistem memberitahu, Nan Gongyue favorability +5. Favorability saat ini 20 kasual. Lalu Nan Gongyue mengeluarkan sebuah liontin. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikanmu liontin giok ini sebagai kompensasi. Spiritual Grade, Spirit Gathering. Jade Pendant, Defense 10, Heart Protection 5, ketika tidak dalam pertarungan, memulihkan 1% mana setiap detik. Skill, Spirit Shield, ketika dalam pertarungan, 0,5 mana silet akan terbentuk dan menahan serangan musuh di bawah Crystallization, cooldown, 15 menit. Nan Gongyue sambil melemparkan giok ke Lin Zichen berkata,
Jaga ini baik-baik Junior. Lin Jichen yang mendapatkan item itu sangat terkejut. Senior, Liontin Giok ini item yang luar biasa. Bahkan di antara spiritual grade equipment. Spirit Shield ini sangat berguna untukku. Kemudian Nangong Yue dengan bangga menjawab. Ini bukan apa-apa, aku masih punya harta lainnya. Baiklah, ayo, aku akan membawamu ke asrama. Seluruh perlengkapan pemula ada di sana. Lin Jichen sambil mengikuti Nangong Yue menjawab. Terima kasih saudari senior. Lin Jichen sambil masang liontin giok itu di pinggangnya berpikir. Hehehehe, cuma itu hal yang baik yang bisa aku lakukan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak harta setelah memasuki sekte? Itulah mengapa aku harus memperlakukan EPC di sini seperti mereka memiliki emosi. Tapi hanya seorang regresor seperti aku yang mengetahui ini sekarang. Kemudian, Lin Jichen dan Nangong Yue tiba di sebuah formasi yang besar. Nangong Yue menjelaskan, ini adalah formasi Spirit Gathering Earth Grade. Di sini kamu dapat menyerap energi spiritual lebih cepat jika berkultivasi di sini. Kemudian Nangong Yue merasakan formasi itu. Ini lebih baik dari tempatku. Di tempatku, hanya ada formasi Spirit Gathering Mystical Grade Spirit. Aku sangat iri padamu karena bisa berlatih di sini. Lin Jichen yang merasakannya, juga berpikir. Dalam keadaan biasa, pemain baru, akan menemukan tempat untuk bermeditasi dan berkultivasi ketika mereka offline. Akan tetapi, peningkatan dalam berkultivasi sangat lambat. Tapi sekarang, aku tidak menyangka asramaku memiliki formasi Earth Grade Spirit Gathering. Apakah ini diberikan oleh Master secara spesial padaku? Kemudian, Nangong Yue menepuk pundak Lin Jichen untuk berpamitan pergi. Baiklah, tugasku sudah selesai. Sampai jumpa lagi saudara junior. Lalu Lin Jichen menjawab, baiklah. Kamu harus bekerja keras juga saudari senior. Kemudian Lin Jichen segera mencoba berkultivasi di formasi itu. Sistem memberitahu, Key Refining Stage tahap awal. Nilai pemahaman bawaan maksimal. Formasi Earth Grade Spirit Gathering Buff, kecepatan meditasi, 52 poin jam. Lin Jichen yang merasakan formasi itu sangat takjub. Betapa mengerikannya. Kultivasi di sini 10 tanda kali lebih cepat dibandingkan kultivasi normal tahap awal Key Refining. Dengan kecepatan ini, jika aku off dalam 3 jam, kultivasiku pada tahap awal Key Refining akan mencapai maksimal. Karena Master Cantik akan menemuiku esok pagi. Dan juga, karena tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aku akan offline dulu. Kemudian, Lin Jichen bangun di dunia nyata. Aku sudah kembali. Lalu melihat ponselnya. Terlihat ada sebuah pesan transfer masuk yang nominalnya sangatlah banyak. Terlihat Lin Jichen sangat senang. Karena uang yang dihasilkan dari game sudah masuk. Hahaha, hanya dalam 5 jam bermain. Aku sudah mendapatkan 1,6 juta yuan. Aku akhirnya bisa mengubah nasib tragisku di kehidupanku kali ini.